dapatnya pagar Nusa NFC dan kerahnya seperti ini. Kerahnya kalau umumnya untuk telur SAT ada tali. Nah, untuk di pagar Nusa bukan. Kalau ada tali ya kemungkinan suka lah mungkin. Suka yang ada tali-talinya, cuman dia nggak tahu aturan mungkin di pagar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur BSAT, salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Oke lur, kembali lagi bersama saya Masko tentunya di channel Persibiru 17. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Cak Fatah. Beliau adalah Ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Maisan, atau kalau di PSHT setara ketua ranting gitulah. Beliau juga admin dari YouTube channel Santri 86 Channel. Jadi buat kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe di bawah. Tujuan saya kemari adalah untuk menanyakan beberapa pertanyaan dari subscriber Persibiru 17. Ya, tentunya seputar Pagar Nusa. Nah, karena pertanyaannya seputar Pagar Nusa, jadi langsung saya tanyakan kepada ketua PAC-nya. Tentunya beliau yang lebih paham. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya begini. Kenapa kok di sakral Pagar Nusa ada pelepetnya di belakang seperti ini? Nah, kalau di sakral PSHT kan memang sakral pakemnya ya ada pelepetnya di belakang. Kenapa kalau di Pagar Nusa kok ada yang ada pelepetnya dan ada yang gak ada pelepetnya gitu? Nah, jadi mungkin bisa dijawab oleh Cak Fatah. Monggo ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pengalaman saya semenjak dahulu itu, untuk sakral Pagar Nusa yang pakem itu kan menanyakan apa? Garis di belakang sakral. Semenjak saya 2013 sampai sekarang tidak pernah melihat anggota Pagar Nusa yang seperti itu. Cuman mungkin ada, memang cuman saya pribadi belum pernah melihat. Jadi saya akan klarifikasi untuk pertanyaan, mungkin ada telur-telur dari PSHT ataupun pesilat se-Nusantara, entah itu dari perguruan apa aja. Untuk sakral yang pakem di Pagar Nusa yang resmi, jadi yang seperti ini Gus. Dan yang belakang seperti ini. Gak ada garisnya ya? Tidak ada. Jadi yang tidak sama seperti ini berarti perlu dipertanyakan seperti itu. Untuk garis. Untuk kan ada juga nih kayak apa tempelan. Itu terkadang memang kan Pagar Nusa ini berbagai macam aliran. Nah, jadi yang banyak itu dari aliran tetap kayak apa plepet itu dipakai ini guys. Ada yang di sini seperti contoh di Pagar Nusa itu ada gasmi. Nah, cuman gasmi itu sudah lain dari Pagar Nusa. Cuman untuk pendiri gasmi yaitu Ketua Umum Pagar Nusa, yaitu almarhum Muhammad Masum Jauhari. Untuk yang pakem memang yang seperti ini, yang asli ini juga. Jadi dapatnya Pagar Nusa NFC dan kerahnya seperti ini. Kerahnya kalau umumnya untuk telur SAT ada tali. Nah, untuk di Pagar Nusa bukan. Kalau ada tali ya kemungkinan
suka lah mungkin. Suka yang ada tali-talinya, cuman dia tidak tahu aturan mungkin di Pagar Nusa. Tapi yang jelas ya seperti ini, Gus. Oh, berarti apakah boleh untuk sakral Pagar Nusa itu dikasih tali gini atau dikasih Nggak boleh. Jadi ketetapannya pakemnya sudah seperti ini. Nah, untuk yang tambahan bed yang lain itu boleh. Cuman kalau sepengetahuan saya di Pagar Nusa, jika ada seperti agenda bulanan atau tahunan, yang umum seperti ini. Pakai sakral yang pakem. Ya, yang pakem. Karena di Pagar Nusa tidak semuanya hitam untuk alirannya. Ya, macam-macam. Ada yang merah itu? Ada yang merah, terus ada biru ada. Nah, itu sakral aliran. Sakral aliran. Untuk yang umum ya seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk sabuknya juga. Sabuk itu ada yang warna putih gitu, ada yang pakai mori juga. Saya kadang tanya kok Pagar Nusa ada yang pakai mori juga. Ini cuma bertanya-tanya kan. Iya. Jadi begini. Kalau deretan sabuk di Pagar Nusa sendiri, yang pertama polos. Itu warna apa? Polos tidak pakai sabuk. Tidak pakai sabuk. Tapi ada yang pakai sabuk yang umum, hijau kecil. Nah, itu yang umum. Jadi kenaikan sabuknya itu tingkatannya dari polos ke putih, dari putih ke kuning, dari kuning ke merah, merah ke coklat, habis itu hijau itu aspel. Oh, berarti kalau sudah sabuk hijau itu sudah anggota Pagar Nusa berarti? Anggota. Cuman ada tahapannya di Pagar Nusa. Di aspel dulu, di asisten pelatih. Terus dikembangkan lagi, itu sudah di warga Pagar Nusa. Oh, berarti masih ada tahapan pengabdian lah. Pengabdian. Ya. Jadi di Pagar Nusa itu masih melewati aspel dulu karena diwajibkan. Yang aspel wajib mempunyai santri minim 3 ke atas. Untuk peraturan yang sekarang. Jadi kalau sudah punya santri atau yang dikenal kalau di PSHT siswa itu sudah disahkan menjadi warga. Jadi kewajibannya cari siswa. 3 minimal. Cari santri. 3 minimal sampai disahkan. Iya, minim 3. Kalau sudah punya santri itu baru di baiat. Iya. Jadi harus punya santri 3 baru di baiat jadi minimal 3 warga anggota ya. Iya. Jadi seperti itu penjelasan dari Awata mengenai sakral Pagar Nusa. Jadi kalian yang tanya kok Pagar Nusa ada plepetnya di belakang, kok ada talinya, itu bukan sakral pakem dari Pagar Nusa. Jadi sakral pakem Pagar Nusa ya gak ada talinya, gak ada plepetnya, seperti yang ditunjukkan Awata tadi itu Jadi kalau ada dari anggota Pagar Nusa yang memakai sakral yang ada talinya atau plepetnya, itu mungkin sakral dari alirannya masing-masing. Karena Pagar Nusa itu wadah buat banyak aliran, berbagai macam aliran. Nah, untuk pertanyaan tadi belum terjawab yang masalah seperti mori. Seperti mori. Kalau pengetahuan saya di Gasmi, Gasmi itu kalau sudah diundang ke acara-acara agenda umum itu memang memakai, cuman bajunya pakai Gasmi. Baju pakai Gasmi? Ya, bukan mori tapi. Bukan mori. Cuman sama putih lagi. Putih. Ya, putih. Jadi sabuknya kalau Gasmi itu putih, itu sudah pelatih di Gasmi. Ya, pengetahuan saya begitu. Nah, jadi begitu jawaban dari Awata tentang beberapa pertanyaan dulur-dulur subscriber Persiburu 17. Jadi bukan menjiplak atau meniru-niru organisasi atau perguruan lain, itu memang ada di alirannya masing-masing. Tapi kalau untuk pakemnya ya seperti yang dijelaskan tadi sudah
murni, gak ada tali, gak ada plepetnya di belakang. Dan juga ini Gus, saya mau menyampaikan mungkin ada telur-telur dari Pagar Nusa. Gasmi itu berdirinya lebih dahulu daripada Pagar Nusa. Oh iya. Cuman yang mendirikan sama Gus Maksum Jauhari, mendirikan Gasmi. Setelah itu baru Pagar Nusa. Kalau di Pagar Nusa, sepengetahuan saya bukan Gus Maksum, cuman guru besarnya yaitu Gus Maksum. Untuk Pagar Nusa ini yang bentuk para sesepuh, ya para ulama sudah, dan yang dipercayai yaitu untuk jadi guru besarnya almarhum Gus Maksum Jauhari. Oh, jadi pendirinya bukan Gus Maksum, bukan, jadi tapi para ulama ya. Dan yang dipercayai untuk jadi guru besarnya yaitu Gus Maksum dari Gasmi, pendiri Gasmi. Ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Menurut saya pribadi begitu, karena sebelum ada Pagar Nusa sudah ada Gasmi dan satu guru. Oh iya. Satu guru. Soalnya kemarinnya ada simpang siur, ada gesekan lah sedikit antara telur-telur Gasmi sama Pagar Nusa. Jadi klarifikasinya seperti ini untuk pengetahuan saya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan lah. Sama-sama saudara. Ya, yang Gasmi, yang Pagar Nusa itu sama. Ya. Satu guru besar lah gitu. Satu guru besar. Nah, jadi mungkin segitu aja. Ini sudah membahas sampai ke sejarahnya Pagar Nusa juga dan juga Gasmi. Terima kasih buat Cak Fatah. Udah ngerepotin, mohon maaf sudah ngerepotin. Ini malam-malam saya ke rumahnya dari Sumberberingin ke Maisan buat nanya-nanya ini soal pertanyaan dari subscriber Persibru 17. Nah, mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa menjawab pertanyaan dulu-dulu sekalian, dan semoga tambah akur ke depannya. Tetap jaga silaturahmi, tetap jaga perdamaian, pokoknya harus gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.